Budaya populer itu tidak selamanya negatif. Iya. Dengan catatan dia menguatkan apa-apa yang sudah ada dalam diri kita. Iya, iya. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya kembali bersama dengan Kak Barul Amsal, seorang sosiolog kita. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kita mau bicarakan lagi kelanjutan budaya pop ini yang kemarin. Oh iya. Kemarin kan kita bahas budaya populer dan agama ya. Iya. Ya, lebih banyak persinggungan antara agama. Betul. Dan sekarang budaya ini populer, ya. Kita mau bicarakan tentang budaya populer dan hubungannya dengan politik gitu. Iya, Ya. ini menarik ini kayaknya. Betul, karena kan Sharing ya, bukan sebagai narasumber. oh ya. Artinya mungkin saja saya bisa bertanya. Oh jangan, balik ya. jangan. Iya, Jangan iya, tongki ya. Harus. Karena apakah saya yang tidak bisa jawab Ki? Wah, mati ini. Nah, Tapi oke. itu ada fenomena yang menarik gitu Kak. Kita tahu Iya. itu yang soal BTS dengan Oh iya. Yang McD itu kan? McD ya, McDonald kan. Itu rame-rame kemarin dibicarakan karena pada saat BTS berkolaborasi dengan McD, iya. itu penjualannya membeludak gitu. Jadi ada produk BTS Meal ceritanya ini kan. Iya. Dan setelah produk itu keluar, itu kan ada nama brand BTS di situ kan. Iya. Itu penggemar fanatik BTS itu rame-rame datang ke McD untuk membeli produk itu dan penjualannya tuh meningkat. Iya. Wow, luar biasa loh. Iya. Gitu. Kan, Nah, iya. betul kan? Betul. Nah, ini ada di sini kita bisa saya ingin memulai pembicaraan budaya pop dan politik ini melalui fenomena itu. Itu kan ada hubungannya dengan politik kan. Setidaknya ekonomi hidden agenda kapitalisme dalam rangka meningkatkan penjualan produknya dengan memanfaatkan budaya populer. Itu Iya. kan erat kaitannya antara budaya populer Betul. dan kekuasaan gitu. Betul. Dan tidak hanya itu yang kita bicarakan itu, karena bukan hanya aspek ekonomi politiknya juga ya, tapi juga dalam dimensi politik elektoral itu kan sering dimanfaatkan itu budaya populer itu ya. Betul. Misal itu kita tidak bisa tinggalkan lah itu bagaimana seorang Jokowi sebagai prototipe yang sangat cerdas sekali memanfaatkan budaya populer untuk meningkatkan elektoralnya di bidang politik pada saat itu. Dan saya malah berpikir bahwa kemenangan Jokowi juga salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari peran-peran bagaimana pemanfaatan budaya populer baik dalam bidang musik maupun dalam bidang fashion ya. Kita tahu misalnya slang ya. Itu kan sangat kuat sekali brandnya dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi gitu untuk menciptakan image milenial dan image rock and roll kan Untuk atau image gaul, menarik simpati anak-anak muda kan. ya yang milenial yang saat ini itu pemilih milenial itu sangat besar jumlahnya. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, gimana itu hubungan antara budaya populer dan politik dalam teori cultural studies ini? Ya. Nah, ini satu perbincangan yang saya kira relevan sekali untuk kita bahas. Pertama-tama begini. Kemarin kan kalau di video sebelumnya maksud saya, kita mendefinisikan budaya populer itu sebagai budaya massa. Iya. Jadi budaya yang diproduksi secara massal untuk kepentingan atau kesenangan banyak orang. Iya. Nah, kasus atau fenomena BTS itu adalah satu peristiwa yang mengafirmasi atau mengkonfirmasi definisi itu. Iya. Definisi budaya populer. Oh iya. Jadi dalam hal ini produk dari makanan siap saji yang kita katakan sebagai menjadi kebiasaan bagi generasi atau masyarakat sekarang. Iya. Bahwa makan itu di masa hari ini tidak sekedar aktivitas biologis, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan gizi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga dan semacamnya, tetapi lebih daripada itu ada
semacam prestis. Prestise ya, atau Iya, gimana? atau Status sosial. kenikmatan yang berkaitan dengan status sosial. Jadi makan hari ini di McD atau di tempat-tempat sejenisnya itu adalah cara masyarakat sekarang untuk mengidentifikasi kelas sosialnya. Hubungannya dengan BTS gimana itu? Sebentar. Oh, iya. Jadi konsumsi atau aktivitas makan hari ini itu cara untuk mengidentifikasi posisi sosialnya. Ya. Kalau kita makan di tempat itu, kita naik kelas. Nah, itu. Naik kelas. Itu satu. Kedua, konsumsi hari ini itu bukan lagi sebagai aktivitas harian, melainkan sudah menjadi semacam ideologi. Pemenuhan kebutuhan biologis. Bukan lagi itu kan. melainkan sudah menjadi budaya massal ya. Artinya Konsumsi simbol atau konsumsi? bukan, artinya Ya. dia menjadi praktek harian yang sudah mentradisi, membudaya, sehingga kita disebut sebagai masyarakat konsumen, masyarakat yang senang membeli apa saja, Belanja. produk apa saja tanpa melihat nilai gunanya. Nilai gunanya. Nah, kasus BTS itu, Yang penting itu populer. iya, yang penting kita mengkonsumsi sesuatu itu, Iya. itu membuat kita pertama tadi naik kelas, Iya. kita mengidentifikasi menjadi bagian dari satu strata atau kelompok masyarakat tertentu. Iya. Kemudian yang kedua itu untuk memenuhi fantasi kita. Ya, ya. Dalam hal ini kita menemukan kenikmatan-kenikmatan tertentu saat kita mengkonsumsi barang-barang. Ya, ya, ya. Jadi secara eksistensial kita merasa jauh lebih keren, lebih gaul. Ada identitas yang terbentuk, identitas baru. Ya? Ada semacam identitas kolektif, Ya. karena ini bersifat massal, Ya. yang membuat kita menjadi semakin ini ya, kita menjadi masyarakat tanda petik berkelas dan semacamnya. Ya. Nah, hubungannya dengan BTS gimana tadi? Ya, BTS itu kemarin kan kolaborasi itu kan lagi-lagi kalau kita lihat dari konteks ekonomi politiknya itu kan demi keuntungan. Iya. Dalam hal ini ya ada kelas-kelas tertentu dalam skema masyarakat kapitalisme mutakhir Iya. yang mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu. Dalam hal ini McD Iya, sebagai salah satu perusahaan yang hari ini banyak disukai ya. Tempatnya menjadi salah satu tempat favorit untuk makan dan semacamnya. Meskipun ada tempat lain, tetapi itu tadi bukan sekedar mengkonsumsi benda ayamnya, tetapi ada simbol. Ada simbol. Kalau ayam dia mau dimakan. Kalau ayam kan banyak di tempat. Di Warteg warung Padang itu enak tuh. iya, di Sari Laut untuk Iya. kasus Tapi kenapa di daerah situ kita. kira-kira? Nah, itu tadi ada simbol. Jadi kita mengkonsumsi simbol-simbol. Bukan lagi mengkonsumsi barang-barang, tapi simbol-simbol. Nah, ini yang saya maksudkan di video yang kemarin itu ada politik hasrat. Jadi kita didorong sedemikian rupa untuk menggenapi hasrat konsumtif kita. Itu. Yang sebelumnya Berbasis pada kebutuhan gitu. bukan, Oh, gitu. yang sebelumnya yang sebenarnya untuk memenuhi gengsi kita. Iya, iya. Jadi ada nalar gengsi, bukan nalar fungsi, tapi nalar gengsi. Jadi kita semakin bergengsi kalau mengkonsumsi produk-produk tersebut itu tadi. Nah itu. Nah BTS ini itu kalau kita melihat dari skema itu adalah itu untuk terutama bagi penggemar fanatiknya itu untuk menaikkan gengsi mereka sebagai pengikut setia. Iya, iya, iya. Pengikut militan, bahwa saya ini BTS sejati, ARMY ya kalau tidak salah nama ARMY yang sebenarnya itu begini loh, harus mengkonsumsi apapun yang terkait dengan BTS. Betul, betul. Begitu. Jadi dalam konteks politik ya di situ ada kepentingan pasar sebenarnya, Kekuasaan. kekuasaan pasar. Jadi lagi-lagi kita diidentifikasi sebagai konsumen. Begitu sebenarnya. Kalau politik elektoral itu gimana tuh? Oh iya, kalau politik elektoral dalam hal ini adalah kasus yang tadi disebutkan, bagaimana Jokowi memanfaatkan grup musik Iya.
Atau fashion kemudian anak muda kan. Cara dia menampilkan diri di hadapan layar itu kan sebenarnya politik pencitraan. Iya, iya. Dan budaya populer itu mengedepankan itu. Ya. Bermain di wilayah citra, bermain di wilayah penampakan, dan Jokowi sangat cerdas memanfaatkan itu semua. Bagaimana dia berpenampilan waktu berpasangan dengan Ahok di masa gubernur saat itu melawan petahana Foke, Osibowo itu, itu kan dia menggunakan baju ini ya, dengan motif kotak-kotak itu. Ya, yang dulu itu ramai dan sangat ini ya populer dengan masyarakat kan, anak muda gitu. Itu kan gaya anak muda kan. Iya. Nah, cara itu dipakai Jokowi untuk mendekatkan secara jarak sosial dengan calon pemilihnya. Dalam hal ini adalah anak muda. Bagaimana dia menarik simpati anak-anak muda. Bagaimana dia menggunakan brand-brand sneakers tertentu. Iya. Ya secara brand itu menaikkan produk-produk lokal, tapi dalam kasus perbincangan kita ini itu bagaimana dia memanfaatkan unsur-unsur budaya populer, sebagaimana dia memanfaatkan musik slang dan semacamnya untuk kepentingan suaranya. Nah, itu jadi politik dan budaya populer itu sama dengan budaya populer dan agama itu saling ini ya, saling saling terhubung sedemikian rupa dalam arti saling memanfaatkan di situ. Kira-kira begitu, Bung Haji. Begitu ya. Iya. Bahkan hampir setiap dimensi loh. Saya ngopi dulu. Oh iya, saya jawab kopi. Iya. Momi habis. Iya, silakan. Nyaman lah. Tapi begini loh, hampir setiap dimensi loh. Kalau saya nonton film ya, Iya. itu kan di situ pertarungan ideologi itu kuat sekali tuh. Iya, Dan saya pikir bahwa hubungan budaya populer dan kekuasaan itu terlibat ya, hampir setiap dimensi budaya populer itu. Mulai dari film, seni, hingga sastra kan. Kan kita tahu ada sastra populer kan. Iya. Gitu. Dan kalau saya, kan kalau kita suka nonton film juga kan. Itu biasa kadang ada film dari Amerika misalnya yang selalu selalu menghadap-hadapkan antara Barat misalnya, ya, Amerika dengan Islam yang selalu saja Islam itu dicitrakan sebagai agama teroris misalnya. Karena orang Muslim yang musuhnya di situ selalu dicitrakan sebagai seorang teroris. Jangankan itu. Biasa nonton film Rambo kan? Ya Rambo. Rambo 1 sampai Rambo keempat ya. Iya. Nah, itu tontonan saya waktu masih kecil itu dulu. Iya, itu kan sebenarnya bagaimana kekuasaan memanfaatkan film untuk menciptakan narasi tertentu. Betul. Dalam hal ini Amerika dan Vietnam itu kan pernah terlibat perang ya, yang mengakibatkan kekalahan Amerika Serikat. Nah, dibuatlah film Rambo untuk apa ya? Untuk memanipulasi sejarah, katakanlah seperti itu. Dan cerita Rambo adalah cerita bagaimana kedikdayaan Amerika, hanya satu orang saja itu bisa mengalahkan sekompi tentara, bayangkan itu kan. Citra apa yang hendak dia bangun kan di situ kira-kira? Ya lagi-lagi kedikdayaan Amerika, dia sebagai negara superpower, dan semacamnya. Yang selalu menang gitu. Yang selalu menang ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa di luarnya. Padahal itu kan tidak seperti itu kejadian historisnya. Di Vietnam itu kan mereka kalah telak dengan pendekatan gerilya. Itu kan tentara Vietnam itu kan justru membalikan keadaan. Nah, film dalam kasus ini itu dimanfaatkan oleh Amerika, terutama Hollywood ya. Hollywood itu kan industri perfilman Amerika yang seringkali membalikan atau menciptakan narasi di mana Amerika selalu ditempatkan sebagai negara superpower. Apakah terkait erat dengan kaitannya ideologi sebagai kesadaran palsu misalnya? Itu betul. Ini kan bagus kita masuk kalau dalam konteks Marxisme, ideologi itu kan kesadaran palsu. Jadi dia membalikan kenyataan melalui semacam narasi atau pengetahuan, dalam hal ini melalui perangkat-perangkat kebudayaan, film, novel, kemudian majalah, sastra, gitu-gitu.
dan Pertarungan ideologi ya, selalu jadikan arena pertarungan dan memang ideologi itu budaya populer itu di satu sisi adalah tempatnya pergumulan ideologi. Dia medan pertarungan mana, medan pertarungan simbol, medan pertarungan ideologi. Wajar ketika misalkan ada budaya yang menampakkan ideologi tertentu, ada budaya tandingannya gitu. Budaya tanding. Ya kan? Yang kita bahas kemarin kan, salah satu definisi budaya populer adalah dia lahir sebagai budaya tanding atas budaya mainstream. Punk, gerakan skinhead dan semacamnya itu yang tumbuh beriringan dengan lahirnya musik-musik underground dan semacamnya itu kan sebenarnya satu strategi untuk menandingi budaya elit saat itu ya, atau budaya yang direpresentasikan oleh generasi orang tua mereka. Nah, jadi memang begitu bahwa budaya ini dipandang bukan sebagai representasi nilai estetis tertentu, tetapi dalam konteks katakanlah kajian cultural study itu sebenarnya representasi nilai politik tertentu. Jadi dia budaya bukan hanya dilihat melalui unsur-unsur estetis, tapi dalam hubungannya dengan kekuasaan ada nuansa politis di situ. Nah, padahal selama ini kan kita selalu mencitrakan budaya pop itu sebagai budaya yang bermain-main, kaitannya dengan hal-hal yang bersifat hedonistik, konsumeristik, dangkal dan tidak serius gitu. Dan akhirnya ternyata sangat terkait erat dengan politik yang serius gitu ya. Jadi ada ideologi yang bekerja di baliknya itu. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Adorno, Horkheimer, atau studi-studi Marxisme, atau cultural study lah secara umum, itu kan memang budaya itu atau budaya populer itu sebenarnya adalah lagi-lagi seperti yang saya bahasakan tadi adalah medan pertarungan. Dia sulit dilepaskan dari setting sosial politik tertentu. Begitu. Contoh kasus misalnya di Indonesia, kita seringkali dulu ya di tanggal atau di bulan September Oktober itu kan masif diputar film menyangkut pemberontakan 30 September. Itu melalui film negara memanfaatkan budaya populer. Film dan semacamnya, sastra dan semacamnya. Kalau kita membaca buku Wijaya Herlambang itu jelas sekali bagaimana, atau buku dari Ariel Heryanto, Politik, Identitas dan Kenikmatan. Itu kan kuat sekali tarikannya bahwa politik dan budaya populer itu kadang di satu sisi memang saling memanfaatkan dan efektif loh itu. Untuk membangun image komunisme itu. Untuk kasus itu ya melalui film ya. Sehingga negara dengan gampang memanipulasi kesadaran sejarah masyarakatnya. Hal banyak yang diputar balik kan? Itu kan berbicara dalam dilebih-lebihkan lah ceritanya gitu. Kalau analisis Foucault itu kan ada relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Nah, budaya populer dalam hal ini film itu dimanfaatkan untuk mengontrol, bahkan memproduksi pengetahuan. Jadi kekuasaan yang manipulatif yang dimanfaat. Jadi kekuasaan selalu memanfaatkan pengetahuan untuk mereproduksi narasi. Dalam hal untuk mengontrol pengetahuan masyarakat, mengontrol tindakan masyarakat. Kalau kata Foucault itu demi mendisiplinkan masyarakat. Seperti itu. Sampai kurikulum dan seperti nanti kita akan bahas itu ya, bagaimana kaitannya pendidikan tuh. Itu kurikulum lah itu. Itu kurikulum itu arena kontestasi ideologi, budaya gitu ya. Contohnya kan bagaimana misalnya mata pelajaran sejarah kan digunakan untuk menjadi basis indoktrinasi bagi kejauhan PKI misalnya, memanipulasi sejarah tentang PKI misalnya ya kan. Dalam hal ini tapi nantilah kita bahas itu kan. Nanti ya kalau memang ada waktu. Nah, ada fenomena isu menarik juga ini
soal bagaimana hubungan antara budaya pop dengan politik, gitu ya. Nah, karena biasanya juga itu budaya pop itu dalam beberapa hal itu selalu juga bersetegang dengan budaya nasional, gitu ya. Oh iya iya. Contohnya kan kita angkatlah dulu fenomena yang lagi hangat, bagaimana Presiden Korea Utara itu sangat, iya kan, tahu kan, menolak keras K-pop masuk ke ini kan, Korea Utara, karena itu sangat mengancam identitas nasional dan budaya nasionalnya juga, mereka kan identitas nasionalnya. Generasi muda. Ya, generasi muda. Apalagi kan kita tahu bahwa Korea Utara dan Korea Selatan juga hubungan diplomatiknya juga tidak terlalu bagus kan. Iya. Nah, jauh ke belakang ternyata itu sudah menjadi problem juga itu. Misalnya bagaimana Soekarno kan? Soekarno itu juga sebagai sebuah representasi kepemerintahan yang anti imperialisme itu menolak keras itu budaya Barat masuk ke Indonesia kan? Betul. Begitu. Nah, ternyata juga Jokowi pernah mengumandangkan itu gitu. Bagaimana misalnya anak muda ini harus lebih mencintai budaya lokal kita, misalnya daripada mendengar K-pop, dangdut aja kita dengar gitu, karena dangdut juga ini budaya nasional kita ya, budaya lokal kita. Artinya ada selalu ada persetegangan gitu, budaya antar budaya populer dengan budaya nasional di suatu negara tertentu. Itu apakah juga itu ini ya? Iya. Kalau itu terjadi, artinya secara politik berseberangan juga itu, ada saling persetegangan politik gitu. Ini demi politik politik identitas atau gimana? Politik identitas. Betul. Boleh juga ya. Dalam hal ini budaya nasional. Ya. Meskipun budaya nasional ini kadang masih debatable. Betul sih. Representasi budaya nasional itu apa sih identitas utuh kita sebagai budaya nasional kan? Itu apa? Dia apalagi negara kita ini kan majemuk, budayanya banyak, tradisinya dan semacamnya. Karena budaya tunggal, adakah budaya tunggal itu? Makanya itu debatable. Iya itu. Kalau dia adalah saat ketika budaya juga sudah saling menyerap satu sama lain kan kajian mutakhir menyangkut budaya itu kan dia saling meminjam. Iya, betul. Meminjam, kemudian ada upaya mengelaborasi, kemudian dari itu akulturasi, asimilasi, kemudian menghasilkan satu jenis budaya baru. Indonesia itu demikian. Jadi sangat sulit untuk menentukan budaya nasional kita atau identitas nasional kita dari segi budaya itu apa. Ya, tapi oke lah misalnya itu dianggap sebagai budaya nasional, ini gimana itu? Kasus Kim Jong Un yang tadi disebutkan itu kan, kalau tidak salah dia memang menyebut K-pop itu dia katakan kanker ganas. Jadi merusak. Ada beritanya itu. Merusak generasi muda. Ya. Nah, lagi-lagi ini bagian dari pertarungan ideologi sebenarnya antara, dalam hal ini Korea Utara yang mengadopsi pikiran-pikiran komunisme dan Korsel yang dekat secara ideologi dengan Amerika. Itu kan dalam sejarahnya sulit untuk ketemu kan. Ya, betul. Nah, lagi-lagi itu pertarungan identitas dalam hal ini mewakili pertarungan ideologi. Bisa kita pahami bahwa di satu sisi budaya K-pop itu memang membuat generasi muda lebih dekat secara budaya dengan apa yang ditampilkan melalui K-pop, kemudian drama Korea, bahkan meniru pernah sempat kita singgung di video sebelumnya kan, sehingga mengubah cara pandang mereka, mengubah cara hidup mereka, gaya hidup mereka, sehingga budaya lokal atau ada budaya, katakanlah budaya nasional itu diabaikan. Nah, dalam kasus ini saya kira Kim Jong Un itu ada benarnya, meskipun Korea Utara juga memanfaatkan budaya populer. Di sana itu seperti juga K-pop, ada juga di sana memanfaatkan grup musik tetapi dalam rangka propaganda. Jadi ada grup-grup katakanlah versi Blackpink mereka, katakanlah demikian. Itu lagu-lagunya itu menyuarakan dalam hal ini mempropaganda
ideologi mereka, kesetiaan terhadap negara, isinya begitu, kontennya begitu, tapi dikemas lewat budaya populer. Nah, jadi menarik untuk melihat sampai sekarang. Saya kira itu mesti juga kita kaji terus menerus ya, bahwa dunia ini akibat globalisasi, apalagi media internet itu kan menghubungkan satu titik antara negara satu dengan negara yang lain kan. Orang kita ini sampai sekarang kan masih bergelut dengan pergumulan semacam itu. Kita setiap waktu terhubung dengan kebudayaan luar. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi diri? Saya kira disitulah perlu ada semacam strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan untuk tidak tercerabut dari budaya kita yang sebenarnya begitu. Karena kalau pada aspek itu seolah-olah budaya populer selalu dipandang sebagai budaya luar gitu. Budaya populer tidak identik dengan budaya luar. Tapi karena adanya peneguhan identitas nasional, seolah-olah bahwa identitas nasional ini terancam oleh budaya luar gitu. Dalam hal ini budaya pop gitu. Ya, kan biasa erat kaitannya budaya pop itu erat kaitannya dengan barat, misalnya erat kaitannya dengan budaya luar negeri kan. Hari ini kan K-pop kan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya kan. Hari ini kan K-pop ya. Jadi kebudayaan Korea Selatan itu jauh lebih kita ketahui karena K-pop atau drama Korea kan. Melalui perangkat-perangkat itu mereka memperkenalkan nilai kebudayaannya. Malangnya kita ini tidak bahkan berhenti memproduksi produk budaya. Karena kita kan selama ini menjadi pasif dan konsumtif. Betul. Nah, objek budaya ya, bukan pelaku budaya itu yang kemarin ya. Iya, kita teralienasi dari sumber-sumber pengetahuan kita, modal kebudayaan kita dan semacamnya. Saya kasih contoh misalnya di masyarakat kita, generasi sebelum kita itu menciptakan pinisi sebagai satu produk kebudayaan. Saudara-saudara kita di Jawa menciptakan batik, ya itu sebagai produk kebudayaan yang lahir di masa lalu, kemudian menjadi ikon bagi daerah-daerah tertentu. Nah sekarang generasi kita jangan-jangan berhenti memproduksi benda-benda budaya seperti itu. Betul. Nah makanya jangan-jangan kita ini sudah berhenti menciptakan temuan-temuan seperti itu, di satu sisi teralienasi karena mengkonsumsi apa yang tidak lahir dari tanah kita begitu. Nah itu yang berbahaya, sehingga efeknya adalah kita menjadi manusia yang tercerabut dari akar kebudayaan kita dan semacamnya itu. Nah kira-kira itu masalahnya. Betul. Saya langsung teringat dengan kemarin itu video terbaru kita Islam Nusantara kan. Meskipun Islam masuk, tapi tidak serta-merta mengeliminasi budaya lokal kita gitu. Betul. Justru berasimilasi kan. Karena budaya Nusantara kita juga besar sayang untuk ditinggalkan, kata Kak Ijal di video ini. Kalau ada yang belum nonton silakan ditonton gitu ya. Nah, terus apa kesimpulan kita sebenarnya ini dari perbincangan kita? Kesimpulannya? Saya juga apa kesimpulan kita? Menariknya begini, budaya populer itu tidak selamanya kopi saya sudah mau habis ini jadi kayaknya kita harus tutup ini. Apa kesimpulan kita sebenarnya? Budaya populer itu tidak selamanya negatif. Dengan catatan dia menguatkan apa-apa yang sudah ada dalam diri kita. Contoh batik misalnya. Itu kan dulu budaya elit, tetapi sekarang dia dikonsumsi secara internasional. Dia bahkan bisa mewakili Indonesia. Ya. Ini tanpa mengurangi posisi atau kedudukan budaya yang lain ya. Atau budaya baju bodo misalnya. Atau misalnya dalam hal sastra lontara. Ilagaligo itu bukan lagi kepunyaan masyarakat Sulawesi Selatan, tapi dia sudah menjadi kepunyaan dunia. Bahkan itu dibuatkan lagu, ada musik folk di Sulsel di Makassar itu. Apalagi namanya itu? Itu inspirasinya dari Ilagaligo.
mengangkat budaya ya, Nah, mengangkat narasi kebudayaan Nah, Sulsel itu kita ya, kan- sampai badik. Ya, itu kan Cerita-cerita membutuhkan tentang, betul. popularitas kan dalam Iya. hal ini agar dikenal banyak orang. Nah, itu yang Theory saya of discoustic kalau nggak salah itu. nama apa grup Nama musiknya. grup musiknya Oh, ya. iya. Gitu, saya. Nah, itu yang saya maksud, bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada, apa yang menjadi identitas kita, modal sosial kita itu apa, modal kebudayaan kita itu apa, dalam rangka untuk memperkenalkan apa yang kita miliki di dunia global. Iya, gitu. iya. Tapi tetap berhati-hati ya karena ternyata budaya pop ini rentan dimanfaatkan. Rentan dimanfaatkan oleh kekuasaan. Karena ini Atau politik. jangan-jangan di balik dari budaya populer ini ada ideologi yang tersembunyi gitu. Ya, dalam konteks itu saya kira jelas ya bagaimana skema masyarakat kapitalisme global atau kapitalisme lanjut Ya. itu memanfaatkan unsur-unsur budaya populer dalam rangka untuk mengakumulasi kapital. Betul. Makanya sobat Renaissance jangan terlalu culun ya kan. Iya. Mereka menggunakan produk-produk fashion banyak, gitu ya. simbol, logo, Harus produk. tahu lah bahwa apa yang saya kenakan ini ada konsekuensi politisnya dan Iya. dan juga ada hidden agenda di baliknya gitu. Bisa jadi. Ya kan? Ya, Bisa jadi kan? betul. Betul. Mungkin begitu ya kesimpulan kita. Ya. Tidak ada kesimpulan apa-apa yang wow ya. Betul. Sisa teman-teman saja yang menyimpulkan pembicaraan kita kan. Karena Iya. ini kita juga bukan mau mendikte atau mau apa. Ini kita hanya melempar wacana dan silakan teman-teman menyimpulkan sendiri, merenungan sendiri di rumahnya masing-masing. Oke, sampai di sini saja perbincangan kita. Nanti kita Siap. lanjutkan di video selanjutnya. Kalau misalnya ini juga banyak yang meminta untuk dilanjutkan, kita lanjutkan lagi kan? Begitu. Seperti Siap. karena kan kemarin artinya dia mesti populer. oh iya betul, mesti populer Iya, kan? Karena mesti dikonsumsi. kemarin kan ada yang minta Banyak dilanjutkan ternyata kan, maka kita lanjutkan. Kalau misalkan dilanjutkan, nanti kita cari tema-tema budaya populer yang lebih menarik lagi. Iya. Kan sambil memikirkan tema-tema yang lain juga kan. Iya. Oke, sampai di sini saja sobat Renaissance, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.